Bab 15. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Nama. Grade. Kelas. Pakmas Descendants. Level. -3, 15/20. Title. Who Become a Legend. Health. 34/34. Mana. 3/3. Strength. 1+5. Stamina. 1. Agility. 1. Intelligence. 1. Flexibility. 1. Perseverance. 4. Composure. 1. Indomitable. 1. Dignity. 1. Insight. 1. Stats point, 0. Kelas, Pakmas Descendants. Asteris peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Title, Who Become a Legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Berat, 3075/20. Asteris batas berat melebihi 200%, jadi kecepatan gerakan berkurang 100%. Tubuh itu berat dan tidak dapat mengerahkan tenaga dengan benar. Peluang untuk menerima status, dilemahkan, telah menjadi sangat tinggi. Butuh beberapa saat untuk mendaki gunung, dengan langkah lambat ini. Langkahku terlalu lambat, meskipun bergerak dengan kecepatan penuh. Aku ingin meninggalkan semua barang di storage. Tapi, tidak ada yang gratis di dunia ini. Untuk menggunakan storage, aku harus membayar sejumlah uang. Aku tidak bisa menghabiskan uangku di sebuah storage, ketika aku sangat membutuhkan kereta. Uang adalah uang. Tapi, ada juga harapan jika tindakan menahan, langkah lambat, akan berdampak pada stat perseverance-ku. Oke, ayo kita pergi. Aku menuju gunung dengan langkah lambat. Jarak antara bengkel dan gunung tidak jauh. Apakah perlu sekitar 30 menit, dengan kecepatan rata-rata pria dewasa? Tapi, move speedku turun sebesar 100%. Butuh 1 jam bagiku untuk tiba di kaki gunung. Phew. Aku lelah, meski berjalan lebih lambat dari yang lain. Sungguh menakjubkan, bagaimana makhluk seperti kura-kura dan siput, bisa hidup dengan kecepatan lambat mereka. Setelah 3 jam. Pan-pan. Aku hampir tidak bisa mendaki ke tengah gunung. Jalur gunung dibangun dengan baik, dan lerengnya tidak terjal. Tapi, butuh waktu selama ini untuk sampai di ujung jalan. Sekarang sudah gelap. Aku hanya perlu melangkah lebih jauh. Cahaya dari pintu masuk tambang tidak jauh, tapi, tidak mudah dijangkau. Staminaku yang buruk, sudah habis. Kotoran. Aku tidak ingin menunda sampai di tempat tujuan. Aku nyaris tidak menekan keinginanku untuk beristirahat, dan berjuang untuk melanjutkan. 1 langkah, langkah lain, setiap langkah dipenuhi dengan beban yang berat. Rasanya seperti aku berjalan di air yang dalam, sambil mengenakan pakaian katun tebal. Tapi, aku terus maju. Saat aku tiba di tambang, perseverance-mu telah meningkat. Seperti yang aku harapkan. Aku tertawa, ketika melihat statku yang naik. Rasanya, seperti aku pulih dari semua lelahku, secara instan. Meskipun aku tidak dapat meningkatkan statistik ini dengan naik level, yang tumbuh melalui perilaku tertentu, memberiku rasa prestasi dan kesenangan yang luar biasa. Seperti obat. Sepertinya, aku tidak akan pernah bisa berhenti mengumpulkan statistik, selama sisa hidupku. Aku memasuki tambang dan benar-benar duduk dengan gembira. Aku beristirahat dan mengkonsumsi roti dan air. Kemudian, staminaku perlahan pulih. Kalau begitu, haruskah aku mulai? Aparsial. Setelah menilai jika aku sudah cukup istirahat, aku mengambil beliung dan menggunakan skill Blacksmith's Legendary Appraiser. Beliung Smith. Peringkat, normal. Daya tahan, 19/19. Attack power, 7/9. Sebuah beliung yang digunakan oleh pandai besi, Smith. Itu digunakan oleh Smith, untuk membangun keterampilannya. Berkat daya tahan yang kuat, Smith mengumpulkan 120 biji besi, dalam 1 hari dengan beliung ini. Sejak hari itu, para penambang di desa ini telah mengakui Smith. Berat, 40. Efek tersembunyi tidak ada. Anda telah memahami bahan-bahan yang membentuk Smith's Pickaxe, metode produksi, dan niat penciptanya. Understanding-mu tentang Smith's Pickaxe sekarang 100%. Anda dapat menggunakan Smith's Pickaxe dengan sempurna. Anda telah belajar cara membuat beliung. Aku menerima rangsangan hebat, setelah membaca deskripsi beliung. Oh, orang tua itu menambang 120 biji besi dalam 1 hari. Aku menerima kues untuk menambang 80 biji besi. Tidak ada batasan waktu. Ya, akan butuh beberapa hari untuk mengumpulkan 80 biji besi, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kues. Tapi, aku tidak bisa bersantai setelah mengetahui, jika Smith memperoleh 120 biji besi dalam 1 hari. Aku akan mendapatkan 200 biji besi dalam 1 hari, dan kemudian membuat orang tua itu mengenaliku. Aku melihat-lihat tambang dengan beliung di tanganku. Titik-titik merah berkilauan di seluruh dinding. Aku seharusnya menemukan tempat itu.
Ketika aku pindah ke satu titik merah, para penambang yang beristirahat di samping, menemukan diriku. Hei newbie, mengapa kamu memegang beliung di tanganmu? Tentunya, kamu tidak mencoba menambangkan. Aku. Apa? Uhahahat. Para penambang tertawa. Beberapa dari mereka berguling-guling di lantai, dengan air mata berlinang. Orang lain mengerutkan kening dan berkata, hentikan itu. Seorang pemula sepertimu bisa mengayunkan itu sepanjang hari, dan bahkan tidak mendapatkan biji besi satupun. Yang lain setuju. Kamu seharusnya senang, jika kamu tidak mematahkan pergelangan tanganmu. Kami mengatakan ini, karena kami khawatir. Jadi pulang saja, bye. Ya, tertawa sekarang. Aku tidak menanggapi mereka. Aku akan menunjukkan kepada mereka dengan tindakanku. Kaang. Biji besi telah diperoleh. Biji besi muncul, setelah aku menyentuh titik merah 3 atau 4 kali. Para penambang kagum, melihat pemandangan itu. Ah, tidak, bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah? Hei, ini hanya kebetulan. Kaang. Biji besi telah diperoleh. Wow. Apa? Pria itu, kenapa dia begitu baik, ketika dia terlihat sangat tidak kompeten? Bodoh. Itu bukan keahliannya. Beliung itu istimewa. Petik 2. Salah satu penambang berbisik mendekatiku, sebelum menjangkau dan berkata. Beliung itu, bisakah aku mencobanya? Apakah mereka pikir, aku menambang menggunakan kekuatan suatu item, karena mereka tidak bisa mengenali keterampilanku? Aku ingin melihat ekspresi para penambang berubah. Ketika mereka menyadari, jika beliungku biasa-biasa saja. Jadi, aku menyerahkan beliung ke penambang itu. Perhatikan baik-baik. Aku akan membuktikan, jika beliung ini bukan yang biasa. Kata penambang itu, menggunakan beliungku dengan percaya diri. Kakang. Pan. Hanya beling biasa. Minor mengatakan dengan canggung, setelah mengulangi ayunan beliung berkali-kali, dan hanya mendapatkan 1 biji besi. Para penambang yang melihatnya gelisah. Lalu, dia pandai menambang. Kita seharusnya tidak menilai orang dari penampilan mereka. Pokoknya, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Mari kita turun. Para penambang mengabaikanku dan meninggalkan tambang. Mereka tidak meminta maaf atas kesalahan mereka, atau mengakui keterampilanku. Lagi pula, aku memulai pekerjaan penambangan skala penuh. Biji besi telah diperoleh. Ini sangat mudah. Understanding 100% mengoreksi postur ayunan beliungku, dan secara akurat menunjukkan posisi yang harus aku tuju. Rasanya, seperti aku bisa mengumpulkan 200-300 biji besi. Tapi, kepercayaan diri itu, hanya berlangsung sebentar. Aku menjadi lelah, setelah beberapa saat. Tindakan melubangi dinding di ruang semi tertutup, mengkonsumsi lebih banyak stamina, daripada memotong kayu bakar. Pan. Inisial. Konten iklan. Napasku memburuk, ketika aku mendapatkan biji besi ke-26. Pinggang dan lenganku mulai bergerak-gerak. Tubuh level -3 ku berteriak padaku untuk istirahat. Tapi, aku tidak bisa istirahat. Itu karena, keinginanku untuk naik level dengan cepat, lebih besar daripada keinginanku untuk beristirahat. Setelah mengatur napasku, aku meluruskan postur tubuhku dan mengayunkan beliung lagi. Kakang. Pada saat aku mengekstraksi biji besi ke-41, sensasi dari pergelangan tangan dan pinggangku mulai menghilang. Keringat mengalir deras ke tubuhku. Kakiku melemah, karena aku terus mengayunkan beliung. Aku tidak bisa melihat langit, ketika aku mengangkat kepalaku. Hanya langit-langit yang menyesakkan. Aku ingin istirahat, tapi aku ingin mendapatkan uang dengan mempelajari cara membuat barang dengan cepat. Tanganku gemetar, ketika aku menggerakkan beliungku. Kakang, kajajak. Terengah. Aku sekarat. Setelah itu adalah biji besi ke-59, penglihatanku menjadi buram karena kelelahan. Otot-ototku menjerit. Tanganku yang gemetaran, tidak bisa memegang beliung dengan erat. Aku menenangkan rasa laparku dengan roti dan air. Ini adalah batasku. Saat ini, aku ingin membuang beliung di tanganku. Tapi, aku benar-benar mencengkeram beliung lebih erat. Aku tidak akan menyerah karena ini. Pekerjaanku adalah buruh. Uraat. Kakang. Aku dililit hutang karena game. Aku adalah pecundang dalam kenyataan. Suatu hari, aku mendengar dari seorang teman, jika alumni sekolah menengahku mengabaikan dan menertawakanku. Pahit, karena aku tahu, jika teman yang menyampaikan berita itu, bertindak sama seperti alumni. Teman-temanku dari tentara dan universitas. Aku sudah lama tidak berhubungan dengan mereka. Aku dihubungi 4 bulan lalu, oleh seorang teman tentara. Dia bekerja di perusahaan multi-level marketing, skema piramida, dan bersedia menawariku pekerjaan. Mudah untuk melihat, siapa yang mengabaikanku. Aku tidak repot berbicara dengan mereka, untuk mengubah pendapat mereka. Jika aku mengatakan kepada mereka, jika aku tergila-gila dengan game, mereka hanya akan melihatku, seolah-olah aku menyedihkan. Aku sangat malu dengan diriku yang menyedihkan. Sehingga, aku tidak bisa pergi ke reuni kedua nanti. Namun, itu adalah satu-satunya cara untuk memenuhi cinta pertamaku, Ah Yong. Jadi, aku menghadiri pertemuan alumni, ketika aku sedang berlibur dari tentara.
Tidak ada yang menyenangkan tentang apa yang terjadi. Aku hanya bisa melupakan kenyataan dan menemukan stabilitas ketika aku masuk ke Satisfy. Tapi, itu beberapa waktu yang lalu. Sekarang, Satisfy tidak berbeda dari dunia nyata. Bahkan NPC mengabaikanku. Ini bukan dunia nyata. Aku perlu tumbuh secepat mungkin. Aku akan menaikkan levelku, mendapatkan uang dan menghindari hutangku. Maka, aku akan menjadi seorang ranker. Maka, seperti Kat sebelum lama ini, aku akan diwawancarai di TV. Aku adalah Pakmas Descendants, kelas epik yang membuat 2 miliar pengguna tercengang. Mereka bukan apa-apa di depan kelas legendari. Aku akan menunjukkan pada dunia. Kaang. Biji besi telah diperoleh. Aku harus berhasil. Karena hutang, aku melakukan pekerjaan buruh setiap hari. Lalu, aku akan memberitahu semua orang yang mengabaikanku. Aku tidak akan mengabaikan penyalahgunaan ini lagi. Bahkan, kamu juga tidak terlalu hebat. Beliungku bergerak lagi. Status perseverance-ku terus bertambah. Saat aku menjadi semakin terbiasa dengan teknik penambangan, kecepatan gerakku menurun. Sebelum aku menyadarinya, matahari pagi yang cerah bersinar. Para penambang yang datang ke tempat kerja, kagum melihatku. Apakah pria itu bekerja sepanjang malam? Tidak seperti penampilannya, dia memiliki stamina yang luar biasa. Tidak, bagaimana kondisi mentalnya masih bagus. Pria yang luar biasa. Petik 2. Heok, lihatlah jumlah biji besi itu. Apakah dia memecahkan rekor Smith? Aish, bagaimana dia bisa memecahkan rekor Smith? Aku jujur mengakui, jika dia bagus. Tapi, hei, bukankah keterampilan penambangannya meningkat dalam semalam? Pada hari itu, aku jatuh ke dalam kondisi kritis beberapa kali, dan meminimalkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menambang. Aku mengalami situasi berbahaya dan hampir mati beberapa kali saat menambang. Tapi, aku mampu melewati krisis dan mendapatkan 170 biji besi pada waktu makan siang. Meski kurang dari targetku 200 biji besi, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Karena, airku habis. Sempoyongan, sempoyongan, sempoyongan. Para penambang menyaksikan, ketika aku meninggalkan tambang dengan kekuatan yang tersisa. Orang ini, bagus, aku harus mengakuinya. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan kemarin, dan karena mengabaikanmu. Maafkan aku atas kekasaranku. Kamu pasti akan menjadi penambang hebat. Tidak, dengan semangat besar ini. Kamu akan berhasil dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Para penambang yang mengabaikanku kemarin, sekarang mengakuiku. Diakui oleh seseorang, itu adalah pengalaman berharga, yang hanya aku miliki beberapa kali dalam hidupku. Aku bangga, bahkan jika orang lain adalah NPC. Aku menuruni gunung dengan langkah-langkah yang lebih ringan. Semalam, stat perseverance-ku telah meningkat menjadi 16 poin. Stamina-ku juga naik, jadi aku bisa turun gunung tanpa menjadi lelah. Aku menyeret sekarung biji besi yang berat, ke arah bengkel. Rasanya, seperti tatapan penduduk desa telah berubah secara signifikan. Para penambang telah menyebarkan ceritaku ke desa. Aku minta maaf untuk kemarin, Miner. Bocah nakal kemarin memiliki perubahan sikap 180 derajat, saat dia meminta maaf kepadaku. Ayahnya juga tersenyum padaku. Levelku masih minus. Namun, sikap anak-anak dan orang-orang yang mengabaikanku, tiba-tiba berubah dalam sehari. Tampaknya karakteristik, mudah diakui, dari titelku diterapkan. Aku baik-baik saja. Dunia Satisfy yang telah tumbuh mirip dengan kenyataan, setelah aku menjadi level minus. Sekarang, terasa seperti surga lagi. Aku tersenyum dan menepuknya. Tak lama kemudian, aku tiba di bengkel. Smith sudah mendengar itu. Dia memiliki ekspresi terkejut, ketika aku menyerahkannya tas yang berisi 170 biji besi. Bagaimana itu? Masih bisakah kamu memanggilku pemula? Petik 2. Haha. Smith memeriksa jumlah dan kondisi biji besi, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi senang. Tidak, kamu orang hebat, bukan pemula. Kamu punya bakat besar dan akan tumbuh menjadi orang hebat, dengan mengatasi kesulitan apapun. Smith memintaku berjabat tangan. Seseorang sepertimu bermimpi menjadi pandai besi. Semua pandai besi di benua ini akan bersukacita. Terima kasih telah memberiku kemuliaan mengajar dirimu. Aku rela berjabat tangan dengan Smith. Smith tersenyum hangat dan melanjutkan, kamu sangat bagus. Kamu juga memecahkan rekor penambanganku, yang tidak bisa dilakukan orang lain. Aku akan memberimu 2 kali hadiah yang dijanjikan. Ada pemberitahuan tentang keberhasilan kuesku, kemudian hadiah mulai diberikan. Fame di desa Bayran meningkat 200. Afinitas dengan Smith telah meningkat menjadi 60. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Anda sekarang level 1. Statistikmu yang ditetapkan ke minimum karena penalti level minus, telah dikembalikan ke keadaan normal. Statistik dasar Pakmas Descendants telah diterapkan. Akhirnya. Ini adalah awalnya.